Oke, ini untuk yang penilaian harian 1 bab 2 ya. Jadi bab 2 kan hanya ada satu ulangan. Bagi yang masih remedial, disimak untuk pembahasannya ya. Tentang bab 2. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, artinya manusia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Ini jawabannya kemungkinan D semua ya. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat. Syaratnya adalah adanya kontak dan adanya komunikasi. Anak kecil melihat apa yang dilakukan pamannya, lalu dia mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh pamannya itu. Maka disebut imitasi. Terus interaksi sosial disebabkan adanya faktor, ini apa nih? Peduli ya, peduli terhadap orang yang tidak mampu atau kekurangan. Simpati ya, faktornya adalah simpati yang D. Usaha untuk menyelesaikan konflik ini lebih kepada yang D ya, akomodasi untuk penyelesaian konflik. Oke. Berikutnya ini terkait dengan ada perselisihan, tetapi di sini langsung saling memaafkan, langsung langsung menyelesaikan konfliknya dengan cepat ya. Nah, ini maksudnya lebih kepada bentuk kompromi ya, bisa dikompromikan. Terus proses interaksi sosial terjadi apabila sekelompok melakukan interaksi sosial mengarah pada kesatuan pandangan. Bertujuan untuk bersatu ya, maka disebutnya adalah asosiatif. Nah, kalau yang ini mengacu atau mengarah kepada konflik merenggangkan. Prosesnya disebut disosiatif. Terus di sini disosiatif yang dampaknya buruk dan fatal adalah konflik ya, karena konflik itu bisa melibatkan militer dan mengakibatkan kerugian jiwa, korban jiwa juga. Lalu di sini lembaga sosial yang secara fungsional itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 4 tahapan norma itu ada, yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, yang keempat ada adat istiadat. D jawabannya ya. 4 macam norma ini ada 2, kesusilaan, 5 norma hukum, 8 kesopanan, yang terakhir 7 ya norma agama. Nah, jadi 2, 5, 7 dan 8. A. Berikutnya peran lembaga keluarga. Di sini memberikan kasih sayang ya, kasih sayang kepada anaknya adalah menjalankan fungsi afektif. Tuh. Terus di sini orang tua memberikan pendidikan dan pemahaman terkait perilaku, baik itu moral, mental, sopan santun, etika, norma dan sebagainya ya. Di sini keluarga melakukan sosialisasi yang sifatnya adalah primer atau utama, yang pertama ya. Bentuk kerjasama dalam masyarakat yang sudah ada sejak lama yaitu gotong royong. Lembaga sosial yang terbentuk karena perkawinan adalah lembaga keluarga. Terus lembaga sosial yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia memenuhi kebutuhan hidup adalah lembaga ekonomi. Lembaga formal, pendidikan formal di sini adalah universitas dan perguruan tinggi Delta. Terus lembaga pendidikan informal itu adalah keluarga ya dan sanak famili. Lalu yang non formal itu ada pengajian dan sekolah sepak bola. Tempat les juga masuk, tetapi karena tempat les di sini sama sekolah, jadi salah ya. Pengajian dan sekolah sepak bola. Ciri-ciri interaksi sosial ditunjukkan angka 1 ya, pelakunya lebih dari 1 orang. Terus 3, komunikasi menggunakan simbol. 4, terdapat feedback. Yang terakhir 6, adanya tujuan. 1, 3, 4, dan 6, yaitu D ya, delta. Dampak yang akan terjadi bila tidak ada lembaga agama ya, menjadi pembeda dan pembanding agama mana yang paling benar. Yang D ya. Terus lembaga pendidikan ditunjukkan angka. Nih, pendidikan itu yang 3 ya, masyarakat disiapkan untuk bekerja karena untuk bekerja kan butuh sekolah ya kan. 3, terus 5, mengasah bakat dan keterampilan. Terus 7, meningkatkan kualitas SDM, dan terakhir ada 8 ya. Jadi ada 1, ada 3, ada 5,
ada 7 dan ada 8. D ya jawabannya. Terus yang ini lembaga ekonomi anak-anak. Ya, lembaga ekonomi itu fungsinya ditunjukkan angka 2, ya, acuan penggajian, terus 4, mencegah monopoli, terus 6, menghilangkan kesenjangan ekonomi, dan terakhir ada 9, menyediakan ketersediaan kebutuhan sandang pangan papan. Jadi 2, 4, 6, 9, D. Terakhir, berikut yang terkait dengan norma adalah yang D juga. Norma hukum adalah norma yang sifatnya paling tegas dan mengikat. Ya, oke, itu untuk pembahasan PH 1 bab 2. Ya, semoga setelah melihat ini, nyimak ini, kalian bisa mengerjakan remet yang masih remet supaya nilainya bisa lebih maksimal. Seperti itu, selamat pagi, terima kasih.